Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SMGR kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari SMGR ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri semen. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan semennya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Australia, dan sampai Asia. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SMGR. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara kita sebesar 51,01% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 48,99%. Dan teman-teman, ini adalah dari segi revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 12,9%. Dan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman. Terus untuk net profitnya cukup mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,7%. Jadi di sini cukup aneh ya teman-teman, yang dimana dari segi revenue-nya turun tetapi dari segi net profit-nya naik. Jadi ini apakah perusahaan ini melakukan efisiensi atau dari segi marketnya mereka bisa mendapatkan margin yang lebih besar. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 2,3%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 7,8%. Dan dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,3%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya hanya sekitar 7,95%. Dan ini juga udah mengalami penurunan ya. Memang dari tahun ke tahun cukup mengalami penurunan. Dan kalau dibandingkan dengan tahun 2019 memang masih mengalami kenaikan sebesar 2%. Terus dari segi EPS-nya menjadi 472 dan membuat pernya menjadi 24,36. Jadi kenapa mengalami penurunan? Karena dari harga sahamnya juga turun dan dari EPS-nya mengalami kenaikan. Itu yang membuat pernya mengalami penurunan. Terus dari segi book value, untuk book value-nya di 6.019, dan kalau kita bandingkan dengan harga saham sekarang di 11.500, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,91 kali. Dan kalau secara histori pun untuk PBV dari SMGR ini sudah mendekati 2. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,18 kali. Dan ini kurang bagus ya teman-teman, yang dimana di 2019 mengalami kenaikan hutang yang cukup tinggi. Terus dari segi ROE-nya di 7,84%. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk SMGR ini sudah jarang ya teman-teman memasuki angka 9% untuk dari segi ROE-nya. Terus dari segi ROA-nya di 3,59%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 11.500, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 11.000. Jadi masih memiliki margin of safety minus 4,3%. Atau sebenarnya bisa dikatakan cukup fair value ya untuk harga SMGR sekarang. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum dan memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan, dan apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif atau sebenarnya mendekati fair value. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk SMGR masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5 dibanding 11.
Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SMGR ini? Jadi teman-teman, untuk sementara tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena udah mendekati fair value atau sebenarnya bisa dikatakan over value karena udah lebih dari nilai intrinsik yang saya hitung. Dan kenapa sebenarnya perusahaan ini fundamentalnya sangat bagus. Tetapi dari beberapa valuasi memang masih tidak sesuai dengan kriteria saya, dan memang ada beberapa dari fundamentalnya tidak sesuai dengan kriteria saya. Jadi itu alasan saya untuk tidak membeli saham SMGR terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.